Halo semua, dengan saya Dika dari kepoinit.com, dan pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat thumbnail video YouTube yang menarik. Nah, sebelum ke tutorialnya, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Nah, sesuai dengan permintaan teman-teman semua, di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana saya membuat thumbnail YouTube. Dan terima kasih jika memang thumbnail yang selama ini saya gunakan itu sangat menarik menurut teman-teman. Oke, sebelum saya memberikan caranya, di sini perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwasanya dalam proses pembuatan thumbnail tidak ada faktor-faktor yang harus teman-teman capai. Jadi dalam proses pembuatan thumbnail tergantung dari kreativitas masing-masing. Oke, di sini untuk membuat thumbnail YouTube saya menggunakan salah satu situs dan bukan menggunakan aplikasi. Jadi untuk proses pembuatannya itu akan kita lakukan secara online. Oke, untuk tahap pertama kita buka dulu aplikasi browser. Oke, selanjutnya di bagian pencarian silakan teman-teman ketikkan saja canva.com. Nah, seperti ini kita buka. Nah, di situs inilah selama ini saya membuat thumbnail video YouTube. Nah, dan situs ini bisa teman-teman gunakan secara gratis. Meskipun ada juga fitur-fitur yang berbayar. Tapi selama ini saya menggunakan situs ini secara gratis. Nah, untuk tahap pertama silakan teman-teman daftar dulu ke situs ini. Nah, di sini saya sudah punya akun, jadi kita langsung login saja. Oke, dan di sini saya akan coba perlihatkan seluruh thumbnail yang pernah saya buat. Nah, dan ini merupakan thumbnail yang pernah saya buat. Nah, mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan thumbnail yang ada di bagian ini. Nah, ini merupakan pembuktian bahwasanya selama ini saya menggunakan situs ini untuk membuat thumbnail. Oke, kita ke halaman utama dulu. Nah, untuk membuat thumbnail YouTube, silakan teman-teman ketikkan saja YouTube di bagian pencarian ini. Oke, di bagian ini kita pilih YouTube thumbnail. Nah, untuk resolusinya itu 1280 dikali 720 pixel. Oke, jadi sesuai dengan rekomendasi dari pihak YouTube. Nah, kita klik di bagian ini. Nah, di bagian ini ada banyak sekali template yang bisa teman-teman gunakan. Nah, jadi cara termudah untuk membuat thumbnail YouTube adalah dengan menggunakan template. Nah, saya sendiri tidak menggunakan template dalam pembuatan thumbnail YouTube. Jadi di bagian ini kita klik saja di bagian blank di sini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk thumbnail yang selama ini saya buat merupakan gabungan dari banyak foto ataupun animasi. Nah, di sini untuk mencari foto ataupun animasi yang menarik, caranya itu seperti ini. Nah, kita buka dulu Google. Nah, kemudian silakan teman-teman ketikkan gambar apa yang ingin teman-teman cari. Nah, di sini saya contohkan saya ingin mencari gambar HP. Jadi di bagian ini kita ketikkan saja smartphone, PNG. Nah, jadi pastikan teman-teman menambahkan kata PNG agar nantinya gambarnya itu tidak mempunyai background ataupun backgroundnya itu transparan. Nah, kita cari, kemudian kita klik di bagian gambar. Nah, dan selanjutnya silakan teman-teman cari saja gambar yang ingin teman-teman gunakan. Nah, contohnya itu seperti ini. Oke, kemudian kita klik kanan lalu kita simpan. Nah, sudah, kemudian kita coba lihat. Nah, ini merupakan gambar yang baru saja kita download. Nah, jadi begitulah untuk proses pencarian gambar ataupun animasi. Nah, untuk bagian ini akan kita tutup. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan ini. Nah, di sini kita akan buat background terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa menggunakan background yang sudah disediakan di sini. Kita klik saja di bagian menu background. Nah, di sini ada banyak sekali background yang bisa teman-teman gunakan secara gratis.
Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, silakan dipilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, di sini saya contohkan dengan yang ini. Nah, kemudian untuk background-nya itu akan saya buat blur. Nah, kita klik di bagian background, lalu kita pilih adjust. Nah, kemudian kita geser icon titik di bagian blur. Nah, kita geser ke arah kanan untuk membuat blur. Nah, jadi silakan disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Nah, di sini saya contohkan seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan gunakan template HP. Nah, jadi untuk cara downloadnya itu sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya. Nah, dan di bagian ini teman-teman bisa lihat ada banyak sekali gambar ataupun animasi yang pernah saya upload. Dan semua animasi ini saya download melalui Google. Nah, saya akan menggunakan gambar HP yang ini. Jadi kita klik di bagian gambar. Oke, selanjutnya silakan teman-teman sesuaikan untuk ukurannya. Nah, untuk situs ini memang sangat mudah untuk digunakan. Teman-teman hanya perlu melakukan drag and drop. Nah, di sini untuk memperbesarnya teman-teman geser saja seperti ini. Nah, dan secara otomatis untuk gambarnya itu akan membesar. Oke, selanjutnya saya akan upload sebuah gambar baru. Nah, yang ini. Nah, jadi kebetulan di sini saya akan membuat thumbnail untuk video cara menambah follower Instagram. Jadi saya sediakan screenshot dari akun Instagram. Nah, kita upload dulu. Nah, kita klik di bagian upload di sini, kemudian kita klik tombol ini, kita pilih foto ataupun gambarnya, kemudian kita open. Oke, proses upload sudah selesai, kemudian kita klik di bagian gambar. Nah, sudah masuk, kemudian kita timpa ke bagian atas HP. Nah, kita sesuaikan saja untuk ukurannya, seperti ini. Nah, selanjutnya saya ingin menambahkan icon follower. Jadi kita cari dulu. Kita buka lagi Google. Kemudian di bagian ini saya ketikkan follower PNG. Oke, lalu kita klik di bagian menu gambar. Nah, di sini saya akan menggunakan gambar yang ini. Nah, kita download dulu. Oke, jika sudah kita upload ke Canva. Nah, kemudian kita masukkan gambarnya, kita klik di bagian gambar seperti ini. Nah, kita sesuaikan ukuran dari gambar ini. Oke, saya letakkan di bagian ini. Nah, selanjutnya kita kunci gambarnya agar tidak bergeser. Nah, pertama kita klik di bagian background. Oke, setelah itu kita klik ikon gembok. Nah, tujuannya itu agar backgroundnya itu tidak bergeser-geser. Nah, selanjutnya kita tandai seluruh icon di sini seperti ini. Oke, setelah itu kita klik di bagian group. Nah, jadi ketiga gambar ini akan menjadi satu. Jadi gambarnya itu tidak akan terpisah. Nah, selanjutnya kita geser sesuai dengan keinginan. Ataupun juga bisa dimiringkan seperti ini. Oke, setelah berada di posisi yang kita inginkan, kemudian kita kunci agar tidak bergeser. Nah, kita klik di bagian gambarnya, kemudian kita klik ikon gembok. Nah, maka untuk gambarnya ini tidak akan bergeser lagi. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat teks. Nah, kita klik saja di bagian teks. Nah, kita pilih yang paling atas, yang ini kita klik. Oke, lalu kita ketikkan kata-kata yang ingin kita perlihatkan. Contohnya itu seperti ini. Oke, setelah itu untuk merubah font, teman-teman klik saja di bagian ini. Nah, silakan digunakan font yang ingin teman-teman gunakan. Nah, di sini saya akan gunakan font yang bernama Gagalin.
Nah, kita klik di bagian ini. Oke, sudah. Nah, kemudian untuk mengatur ukuran teks, kita geser saja seperti ini. Oke, kemudian kita copy, kita klik di bagian tag, kemudian kita klik icon plus. Kemudian kita edit tulisan kedua. Nah, kita copy lagi, karena di sini saya akan menggunakan 3 kata. Nah, kita klik di bagian kata yang ingin di-copy, lalu kita klik icon plus. Nah, di sini saya ketikkan Instagram. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba membuat efek kolom. Nah, kita klik saja di bagian menu elemen. Oke, setelah itu kita klik di bagian See All, di bagian Shape. Nah, di sini akan saya pilih yang ini. Kita klik. Nah, selanjutnya kita rubah warna dari kolom ini. Nah, untuk kolom dalam saya akan rubah menjadi warna hitam. Kita klik di bagian warna sini. Nah, kita pilih warna yang ingin kita gunakan. Kemudian untuk garis luar akan saya buat warna putih. Oke, selanjutnya kita sesuaikan ukurannya agar terlihat pas dengan teks yang tersedia. Oke, selanjutnya kita buat kata yang kedua, kita tandai untuk bagian yang ini. Nah, setelah itu kita copy, kita klik icon plus. Nah, kita geser. Nah, untuk kata yang kedua ini saya buat follower. Oke, jadi jika memang tidak pas di bagian kotak, silakan disesuaikan saja seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan buat kata yang ketiga. Nah, kita copy lagi. Nah, untuk kata yang ketiga akan saya buat Instagram. Oke, jadi untuk ukuran kotaknya kita sesuaikan lagi. Nah, kemudian kita buat grup semua tulisan ini agar tidak terpisah. Nah, kita tandai seperti ini. Kemudian kita klik grup. Nah, jadi nantinya untuk kedua gambar ini akan menjadi satu. Oke, kita buat lagi untuk kata yang kedua. Kita tandai, kemudian kita klik di bagian grup. Oke, kita tandai juga kata yang ketiga, kita buat grup. Nah, selanjutnya silakan teman-teman sesuaikan dari tata letak tulisan ini, mau diperbesar, perkecil, dimiringkan, ataupun sebagainya. Contohnya itu seperti ini. Nah, jadi di bagian ini silakan teman-teman gunakan imajinasi teman-teman. Oke, saya rasa seperti ini saja. Kemudian untuk merubah warna dari tulisan, kita klik di bagian tulisan seperti ini. Nah, kemudian kita klik icon A. Nah, kita pilih warna yang ingin digunakan. Oke, setelah itu saya akan geser tulisan ini agar pas di tengah. Nah, kita tandai semua tulisan. Oke, kita letakkan di bagian tengah seperti ini. Nah, jika ingin diperbesar juga bisa. Oke, sudah selesai. Kemudian di sini agar backgroundnya itu tidak terlalu simple, kita tambahkan lagi elemen. Kita klik di bagian elemen. Oke, setelah itu kita klik di bagian See All, tepatnya itu di bagian menu gradient. Nah, kita pilih elemen yang ingin kita gunakan. Nah, contohnya itu yang ini. Nah, kita klik. Oke, selanjutnya untuk warnanya itu akan saya rubah menjadi warna putih. Kita klik di bagian warna yang ada di sini. Kita pilih warna putih.
Nah, kita klik lagi di bagian warna ini, lalu kita klik warna putih. Oke, setelah itu kita perbesar. Nah, kita sesuaikan saja. Nah, kemudian saya letakkan di bagian pinggir seperti ini. Oke, setelah itu saya copy kembali. Kita klik di bagian elemen ini, lalu kita klik icon plus. Oke, lalu saya letakkan kembali di bagian ini. Ataupun jika memang ingin diputar juga bisa seperti ini ya. Nah, selanjutnya saya akan buat juga yang elemen ini di bagian samping sini. Nah, kita copy, kita klik elemen ini. Kemudian kita klik icon plus. Kita geser, kita sesuaikan saja untuk ukurannya. Oke, dan saya rasa untuk pembuatannya itu sudah selesai. Kemudian kita download thumbnail yang baru saja kita buat. Kita klik saja tombol download di bagian pojok kanan atas. Oke, dan pastikan di bagian tipe file teman-teman pilih PNG. Lalu kita klik tombol download. Nah, kita download. Oke, proses download sudah selesai. Kita coba lihat. Oke, sebentar saya pindahkan dulu. Nah, dan ini merupakan thumbnail yang baru saja kita buat. Nah, dan sekarang teman-teman sudah bisa menggunakan thumbnail ini di video YouTube teman-teman. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka silahkan like. Kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Saya Dika dari kepoinit.com. Sampai jumpa di video selanjutnya.